Sebuah kota memang perlu alat transportasi yang bisa dijangkau oleh seluruh warga masyarakatnya. Selain untuk mempermudah mereka bepergian, alat transportasi umum juga merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Ya, sopir merupakan salah satu profesi yang masih kerap dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Padahal tanpa jasa mereka, kebutuhan masyarakat tidak akan sampai di tempat tujuan tepat waktu, ataupun mereka yang ingin bepergian menggunakan angkutan umum tidak akan sampai jika tidak ada sopir. Meski bekerja sebagai sopir dengan penampilan kucel apa adanya, merekalah yang mendistribusikan barang-barang, bahkan kebutuhan pokok, dari satu daerah ke daerah lain, dan mengantarkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Membawa barang yang jumlahnya mencapai ton dengan menggunakan kendaraan besar tentunya bukan perkara yang mudah bagi para sopir truk, termasuk bagi Pak Bima, seorang sopir asal Jawa Timur. Ia sudah 7 tahun membawa barang ekspedisi di Jawa. Pengalaman paling parah itu saat kirim barang malam hari, ban pecah. Setelah diperbaiki, kemudian jalan sebentar, namun naas roda patah. Kemudian ditelepon sama istri, katanya anaknya sakit. Ia merasa sedih dan ingin segera pulang ke rumah. Namun kondisi pulala yang menghalangi niatnya itu. Pengen pulang, tapi tidak mungkin meninggalkan mobil dalam ekspedisi dengan bawaan yang banyak, kata ayah 2 anak tersebut. Semua itu dijalankan demi anak istri. Pak Bima bekerja siang dan malam, bahkan kalau sedang macet. Ya, mau tidak mau, Pak Bima ikut antri. Kini Pak Bima baru beberapa bulan belakangan membawa truk berisi tabung gas. Dulu membawa barang ekspedisi, tapi memang hanya lokalan Jawa saja. Selama hampir 40 tahun hidup di Jawa, kehidupan Pak Bima dan keluarga tidak ada perubahan. Lantas Pak Bima ingin mengadu nasib di ibu kota. Istrinya yang bernama Ani memutuskan untuk ikut merantau ke ibu kota. Sementara kedua anaknya dititipkan ke orang tuanya. Kedua pasangan suami istri tersebut segera pergi ke stasiun dengan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, yaitu pada pukul 3 sore. Pak Bima bertanya kepada Ani yang masih sibuk menata baju ke dalam koper. Bu, apa semua sudah masuk ke koper? Tanya Pak Bima. Iya Pak, sudah. Ibu bingung mana saja yang harus dibawa lagi. Jawab istrinya. Bawa secukupnya saja Bu, jawab Pak Bima. Hari sudah sore. Pak Bima dan juga istrinya sudah berada di stasiun kereta api. Tepat pada pukul 3 sore, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan duduk di tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang sudah dipesan di aplikasi KAI. Dengan harapan bisa merubah nasib mereka yang sangat malang, keduanya hanya bisa menghembuskan nafas panjang dikala kereta sudah berjalan. Berbekal uang tabungan yang tidak seberapa, mereka telah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Pak Bima dan istrinya langsung menuju ke kontrakan barunya yang sudah dipesankan oleh temannya dengan pergi menggunakan aplikasi mobil online. Saat di perjalanan, anehnya Pak Bima baru menyadari bahwa sopir itu sesekali melirik dari kaca spion tengah dan kemudian bertanya, "Dari Jawa ya Pak?" Pak Bima yang sudah kelelahan tidak menggubris pertanyaan dari sopir tersebut dan menyandarkan kepalanya. Anehnya mobil itu seperti sengaja dimainkan karena jalannya bergoyang, seperti sengaja memainkan gas dan remnya. Pak Bima yang sedikit mual ingin muntah, lalu menjawab, "Iya Pak, kami dari Jawa Timur," jawab Pak Bima. Akhirnya mobil online itu pun kembali stabil. Karena merasa aneh dengan perilaku sopir mobil online itu, Pak Bima pun kembali mengecek alamat yang akan dituju dari aplikasi Google Map dan terlihat mobil yang mereka tumpangi
menyimpang dari jalur dan tidak sesuai aplikasi. Loh, Pak, ini harusnya lurus, ucap Pak Bima dengan sedikit ngotot. Sopir itu balas ngotot, lalu menjawab, "Diam, saya cari jalan tikus, biar cepat sampai." Pak Bima pun hanya diam, sambil melihat aplikasi map. Sedangkan istrinya dari tadi sudah merasa ketakutan, karena takut ada hal yang terjadi di dalam mobil ini. Sampai akhirnya, setelah melalui jalan itu, aplikasi kembali menunjukkan jalur yang benar. Pak Bima pun akhirnya merasa lega. Setelah sampai di alamat yang sesuai, Pak Bima yang hendak mengeluarkan beberapa uang tunai dan memberikannya kepada sopirnya itu teramat terkejut ketika melihat kondisi wajah sopir yang sangat menyeramkan. Sopir itu memiliki wajah yang sedikit hancur, dengan leher yang memiliki luka lebam, juga dengan kondisi tangan yang melepuh, seperti terkena cairan air keras. Tidak hanya itu, sopir itu juga melotot dan kemudian berkata dengan lantang, "Cepat, keluar!" Pak Bima dan istrinya berteriak ketakutan dan langsung keluar dari mobil dan berlarian menuju kontrakan barunya. Terlihat gerbang dari kayu yang bertuliskan kontrakan mawar. Pak Bima pun berteriak memanggil-manggil temannya, tapi hasilnya nihil, tidak ada jawaban. Pak Bima masih berusaha dengan menelpon temannya, namun sama, tidak ada jawaban. Pak Bima dan istrinya hanya masih bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah yang berimpitan di depannya. Pak Bima pun melirik ke sana kemari sambil melihat siapa tahu ada yang bisa menolongnya. Namun keberuntungan tidak berpihak padanya. Di sekitar kontrakan sama sekali tidak ada orang yang berlalu lalang. Sampai akhirnya Pak Bima melihat ada pos kamling tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun tempat itu seperti sudah tidak digunakan lagi, dengan kondisi yang kotor dan berantakan. Bahkan tiang yang terbuat dari kayunya pun sudah hampir habis dimakan rayap. Tidak memperdulikan semua itu, Pak Bima dan istrinya duduk di pos tersebut. Tapi istrinya berkata, "Pak, aku takut, Pak." Pak Bima hanya bisa menjawab menenangkan kalau istrinya akan baik-baik saja dan tidak usah takut. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata. Istrinya tiba-tiba berteriak dan berkata ada sesuatu yang merayap di kakinya. Pak Bima pun bergegas memeriksanya dengan senter HP, dan ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Pak Bima bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah naasnya bertambah semakin banyak. Istrinya yang ketakutan berteriak dan langsung lompat-lompat menjauh dari tempat itu. Akhirnya Pak Bima dan juga istrinya kembali ke gerbang kontrakan yang tertutup tadi dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar waktu sudah pagi. Saat pagi hari, ada seseorang yang membangunkan mereka, dan ternyata itu adalah Rama, teman Pak Bima. Rama pun bertanya kenapa mereka tidur di gerbang. Pak Bima yang melihat Rama langsung terhenyak berdiri, kemudian berkata kasar, "Anjing kamu tidak bisa dihubungi sama sekali." Rama hanya bisa terus-terusan mengucapkan kata maaf dengan berbagai alasan. Memang begitu sikap Rama dari dulu, munafik. Bahkan dia tidak memiliki teman maupun sahabat. Lalu kemudian Pak Bima dan juga istrinya diantar masuk ke halaman yang luas dari kontrakan yang sudah ia pesan melalui Rama. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas, hingga ada 10 kontrakan yang terdiri dari 3 petak, dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan juga tembok yang tinggi. Pak Bima kembali menceritakan semua kejadian yang sudah dia alami. Namun si Rama tidak mempercayainya. "Omong kosong, tidak mungkin ada hantu seperti itu di kota besar seperti ini.
Mungkin saja karena kondisi fisik sopir memang seperti itu, kata Rama. Pak Bima pun mengangguk dan kemudian berkata, mungkin saja, mungkin itu masuk akal. Tapi dia menceritakan juga tentang pos kamling yang banyak kelabang itu. Rama pun terenyak heran. Di sini tidak ada pos kamling. Aku sudah 2 tahun di kota ini. Mungkin kamu hanya kelelahan dari perjalanan, kata si Rama. Namun Pak Bima merasa kejanggalan ini sangat terasa aneh. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Pak Bima masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan karena kondisinya yang banyak barang. Pak Bima pun berkata, Ram, masa aku ditempatkan dengan kondisi yang seperti ini? Kontrakan aku di depan itu. Apa tidak ada lagi yang lain? Rama tertawa mengejek. Apa? Kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh. Apalagi mencari kontrakan lain di kota besar seperti ini cukup sulit. Sudahlah, kamu di sini saja, jelas Rama. Pak Bima pun tidak kembali menjawab dan hanya mengiyakan perkataan Rama. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping dan mereka kembali masuk ke kontrakannya masing-masing. Pak Bima dan sang istri yang sudah masuk ke kontrakan kemudian langsung beristirahat. Sampai singkat ceritanya, keadaan itu dimanfaatkan Pak Bima. Ia mencoba mencari lowongan pekerjaan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ya, lagi dan lagi, Pak Bima mendapatkan pekerjaan sebagai sopir. Kali ini ia bekerja sebagai sopir angkutan. Pak Bima berharap dengan menjadi sopir di ibu kota, ia mendapati upah yang cukup banyak. Sampai singkat ceritanya, Pak Bima menekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Sudah sangat lama ia menjadi sopir angkutan umum di kota tempatnya tinggal. Meskipun uang yang ia dapatkan tidak sebanyak mereka yang bekerja sebagai pegawai kantoran, upah yang didapat Pak Bima telah cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun tetap saja, sebagaimana seyogyanya seorang sopir hidup, Pak Bima dan keluarga tetap hidup dengan pas-pasan. Padahal profesi sopir itu telah ia lakukan selama bertahun-tahun, tetapi kualitas hidupnya tidak kunjung meningkat juga. Di latar belakangi hal itu, berbekal izin istrinya, Pak Bima memutuskan keluar dari pekerjaannya. Setelah selama bertahun-tahun ia menjadi sopir angkutan umum, jumlah tabungannya telah cukup untuk membeli sebuah anak bus. Maka dibelilah anak bus itu dengan tujuan untuk dapat digunakan Pak Bima mencari uang. Keputusan Pak Bima untuk keluar dari pekerjaannya memang dilatar belakangi oleh keinginannya untuk tidak bergantung pada orang lain. Dengan menjadi sopir anak bus yang ia beli, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun nasib tidak kunjung juga berpihak pada Pak Bima. Menyopiri busnya sendiri, ia tetap saja hidup pas-pasan, bahkan semakin melarat. Busnya sepi penumpang. Maka dari itu, ia lantas mencari cara untuk keluar dari segala macam kesibukan hidup yang ia rasakan dengan keluarga. Maka di tengah kondisi menghimpit itu, Pak Bima memutuskan untuk mencari pesugihan. Ia mencari bantuan ke temannya yang sudah akrab dengan dunia hitam, memintanya untuk membantunya melakukan segala macam ritual yang bisa membuatnya kaya raya. Benar saja, setelah rutin melakukan ritual itu selama beberapa bulan, kemampuan ekonomi Pak Bima langsung meningkat tajam. Hanya beberapa bulan setelah ia mencari pesugihan, Pak Bima lantas bisa membeli 5 anak bus sekaligus. Di titik ini ia tidak lagi menjadi seorang sopir. Dengan kelima bus yang ia punya, Pak Bima bisa menyuruh orang lain untuk menyopiri bus itu. Sementara dengan layeh-layeh, ia tinggal menerima uang dari sana. Maka singkat kata, akibat pesugihan itu, Pak Bima menjadi kaya raya mendadak.
Pak Bima dan sang istri pun kembali ke kampung dengan membawa gelar orang kaya. Ritual demi ritual dijalani demi kelangsungan hidupnya. Ia pun kini bisa membeli lagi beberapa bus antar kota. Usahanya kini sudah tersebar di mana-mana. Dan siapa yang tidak tahu dengan Sugeng Bima, nama biro bus yang dimiliki Pak Bima. Walaupun tidak seperti pegawai minimarket yang selalu mengucapkan selamat datang, gestur tubuh dan cara bicara mereka menunjukkan bahwa mereka sangat bersahabat, tidak pernah memaksa penumpang untuk menaiki busnya, dan terkadang mengajak bercanda penumpang. Tidak jarang hubungan antara kru dan juga penumpang tersebut berlanjut menjadi hubungan pertemanan, persahabatan, teman ngopi, dan juga teman nongkrong. Dan di banyak kasus kru Sugeng Bima menemukan jodoh dari penumpang-penumpang mereka. Busmania memiliki peran yang sangat signifikan, terutama di era digital saat ini. Postingan-postingan mereka di media-media sosial, terutama Instagram, Facebook, dan juga YouTubers, menjadi media promosi gratis bagi Sugeng Bima. Puncaknya adalah ketika kata-kata Om Telolet menjadi viral, para pecinta bus Sugeng Bima menyebut diri mereka sebagai SB Lover atau Sugeng Bima Lover. Tidak heran stiker-stiker mereka sering tertempel di berbagai bagian bus Sugeng Bima. Para busmania ini tidak dibayar untuk memposting hal-hal baik mengenai sumber grup. Mereka mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan uang, yakni dengan adsense YouTuber atau menjual Mercedes seperti miniatur bus dan juga kaos bus melalui Instagram, yang akhirnya membuka lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, ada beberapa fan garis keras yang bekerja layaknya buser yang membela Sugeng Bima mati-matian. Seperti ketika terjadi kecelakaan, mereka akan rame-rame membela pihak Sugeng Bima dan menyalahkan korbannya, walaupun belum tahu fakta di lapangan. Di kawasan lintas tengah Jawa Timur, sudah menjadi hal yang umum bahwa semua bus kelas ekonomi memiliki AC dengan tarif yang murah. Salah satu pionir bus ekonomi ber-AC, tidak lain dan tidak bukan, adalah Dewi Ayu, yang kemudian diikuti oleh bus-bus lain. Namun walaupun begitu, Dewi Ayu dan kemudian Sugeng Bima selalu memiliki inovasi untuk memanjakan penumpangnya, seperti kursi yang didesain lebih miring dan juga lebih cekung, yang membuat punggung penumpang menjadi lebih rileks, hingga bodi bus yang dirancang sendiri oleh pemiliknya agar lebih nyaman, tahan goncangan, dan juga anti limbung, membuat penumpang semakin jatuh cinta kepada bus ini. Walaupun mengikuti aturan tarif batas atas pemerintah, Sugeng Bima memberikan diskon kepada pelanggan setianya yang memiliki kartu langganan atau biasa disingkat dengan KL. Kartu ini bisa dibuat di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Potongan harga ini disesuaikan dengan jarak yang ditempuh oleh penumpang. Uniknya bagi orang-orang yang sudah biasa naik bus ini, ketika ditarik karcis, mereka tinggal bilang KL, maka dia akan terkena potongan tarif. Walaupun dia tidak membawa kartu langganan, bahkan tidak membuatnya sama sekali. Tentu saja potongan ini sangat membantu bagi mereka yang mengandalkan bus Sugeng Bima untuk pulang pergi ke tempat kerja mereka setiap hari, karena bisa menjadi lebih murah ketimbang beli bensin untuk motor. Bukan berarti penumpang yang naik bus ini adalah orang yang hobi menantang maut, melainkan orang-orang yang jam masuk kerjanya pagi, karena bus ini masih menjadi andalan para buruh, guru, PNS, hingga pedagang pasar untuk berangkat bekerja. Selain karena tarifnya yang cukup murah, bus ini mampu mengantarkan penumpang untuk mencapai tempat kerja lebih cepat. Bahkan beberapa dari mereka akan marah ketika bus ini melaju tidak secepat biasanya. Hal ini membuktikan bahwa Sugeng Bima selaras dengan karakter orang Jawa Timur
yang tegas dan tidak mau membuang waktu. Dari faktor-faktor itu, bisa menutupi kalau Sugeng Bima sebenarnya menggunakan pesugihan. Dari kelancaran usahanya itu, Pak Bima setiap bulannya harus melakukan ritual berat, salah satunya di sebuah goa. Tidak semua orang bisa mencapai goa tersebut. Hanya orang yang diantar oleh kuncen pesugihan yang bisa mendatanginya. Akses menuju goa pun terlihat berat, karena harus melewati hutan lebat, dengan tebing terjal di sisi kanan dan kiri. Setelah berada di goa, Pak Bima yang hendak menjalani ritual pesugihan harus membuka pakaiannya dan menutup matanya. Ia harus menunggu sosok wanita cantik yang merupakan makhluk gaib. Nantinya wanita itu akan menuntun pelaku pesugihan untuk masuk ke dalam istana gaib. Di dalam istana gaib terdapat bangunan indah yang dilapisi oleh emas, tapi dijaga oleh makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Selain telanjang, ada beberapa ritual yang juga harus Pak Bima penuhi, seperti membawa sesajen, dupa, ayam cemani, sampai sesembahan paling berharga. Setelah didatangi oleh sosok makhluk halus, Pak Bima yang melakukan pesugihan tinggal menyebutkan hal yang menjadi keinginannya. Bila terdengar suara makhluk gaib, maka bisa dipastikan keinginannya akan terwujud. Namun pesugihan itu harus mensyaratkan tumbal nyawa sebagai bukti pelayanan pada makhluk gaib yang akan mendatangkan kekayaan. Tidak hanya membutuhkan mahar yang mahal, namun ada ritual seks di goa tersebut. Hubungan seks itu dilakukan antara Pak Bima sebagai pelaku pesugihan dengan penunggu goa itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa pesugihan itu membutuhkan tumbal. Tumbal itu tidak berasal dari keluarga Pak Bima, melainkan dari satu bus, yaitu penumpang yang ada di dalamnya. Singkat kata, untuk dapat terus-menerus kaya raya, Pak Bima harus rela kehilangan salah satu busnya, lengkap dengan penumpang yang ada di dalamnya. Bus itu akan mengalami sebuah kecelakaan maut, dan semua penumpang yang ada di dalamnya akan meninggal di tempat. Singkat kata, hal itu benar-benar terjadi. Memasuki tahun kedua, kelima bus Pak Bima yang sedang beroperasi. Salah satu bus yang disewa kelompok pramuka sebuah sekolah mengalami sebuah kecelakaan. Tadinya kelompok pramuka itu berniat melakukan kemah di sebuah bukit. Namun sayangnya, di tengah perjalanan menuju bukit, di mana ada jalan menanjak, bus itu tidak kuat lantaran terlalu banyak penumpang. Kendaraan itu pun langsung melorot ke bawah dan masuk ke jurang. Semua penumpang yang ada di dalamnya meninggal di tempat. Hal itu tidak lain dan tidak bukan terjadi lantaran tumbal pesugihan Pak Bima. Namun Pak Bima tidak mengetahui bahwa ternyata salah satu anak bungsunya yang ada di dalam anak bus itu. Di sisi lain, Pak Bima tidak tahu sama sekali bahwa anaknya berada di sana, karena ia hanya diminta izin si bungsu untuk menginap di rumah seorang teman. Padahal si bungsu juga tergabung dalam kelompok pramuka yang hendak melakukan kemah itu. Maka akibat keserakahannya, Pak Bima telah dengan tega membunuh anaknya sendiri beserta puluhan orang lain di dalam anak bus itu. Ia memang kaya raya, tapi perilakunya mirip dengan iblis. Dan sering terjadi di jalur perbatasan kota, tepatnya di Jalan WD KM1, dikenal sebagai jalur maut yang banyak memakan korban, termasuk bus milik Pak Bima yang hampir setiap bulannya pasti mengalami kecelakaan di jalan itu. Pasalnya, nyaris setiap bulan di jalan itu terjadi kecelakaan lalu lintas yang langsung membuat nyawa korban hilang di TKP. Adapun insiden mengerikan yang kerap terjadi di jalur neraka itu, yang setiap kali dikait-kaitkan dengan cerita misteri bus hantu
yang banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Menurut masyarakat sekitar pula, jalan tersebut memang sejak lama terkenal sebagai jalur paling rawan. Hampir setiap bulan, ada saja kejadian kecelakaan yang membuat korbannya meninggal, baik bertabrakan maupun sebab kecelakaan tunggal. Adapun yang paling rawan, menurut pengakuan orang sekitar, ada di beberapa titik, yakni di dekat jembatan yang pada zaman dulu, konon menurut orang-orang, merenggut banyak nyawa para tukang yang membangunnya. Tikungan dekat sawah milik Pak Bima, hingga tanjakan di dekat sebuah warung bakso, tidak jauh dari jembatan yang disebut pertama kali tadi. Daerah-daerah tersebutlah yang konon paling banyak memakan korban kecelakaan. Terkait bus pembawa bencana, benar-benar diyakini, beberapa jam atau hari sebelum kecelakaan terjadi, pasti ada suara klakson bus yang lewat di jalur itu. Dan anehnya kecelakaan di jalur itu hampir semuanya terjadi di malam hari. Hal yang lebih sering terjadi, kecelakaan hampir dipastikan akan berlangsung sehari setelah malamnya terdapat suara atau penampakan bus yang lewat di jalur itu. Perihal ini bahkan ada salah satu warga yang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Bima sebagai pemilik biro bus itu pura-pura tidak mengetahui sebab musabab busnya sering kecelakaan. Bukannya rugi, namun Pak Bima semakin terbang tinggi berkat ritual pesugihan yang selalu mengirimkan banyak tumbal untuk sesembahannya. Karena ritual itu, ada juga beberapa pegawai yang menjadi tumbal pesugihan. Terlaksana sudah perjuangan Pak Bima membangun usaha yang ia impikan sejak dulu. Sore itu Pak Bima dan sang istri sekaligus berencana pergi berlibur. "Bu, ke Sragen yuk, kita ngepuncak," ajak Pak Bima. "Hah? Buat apa ke sana, Pak? Sudah tua juga, ibu tidak sanggup jalannya, Pak," jawab sang istri. "Nanti jalan menuju ke puncaknya ada kendaraan yang bisa kita naiki, Bu," kata Pak Bima. Hari di mana tepat malamnya 1 Suro, Pak Bima dan istrinya mengendarai mobil dari Jawa Timur menuju ke Sragen. Sepanjang perjalanan, Ani sang istri mencoba bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan di sana. Namun Pak Bima tidak mau buka mulut. Alasannya dia tidak ingin istrinya membatalkan rencana mereka. Ani pun akhirnya memilih diam saja. Selama perjalanan itu, Ani memutuskan untuk tidur saja. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Namun Ani tidak melihat apapun yang berbentuk gunung maupun bukit. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk seperti bukit. Ani kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang suami, "Pak, mana gunungnya, Pak? Katanya kita mau naik gunung," tanyanya. "Sudah, Bu, ikut saja," jawab Pak Bima. Pak Bima lalu menyeret tangan sang istri untuk bergegas menuju makam tersebut. Namun alih-alih mengajak ke makam, Pak Bima malah menemui seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. "Piyambak, Mas?" tanya laki-laki itu. "Piyambak, Bah," jawab Pak Bima. Ani sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun mereka ke sebuah tempat yang mirip penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. "Jadi, suamiku mau mengajakku menginap di sini," pikir Ani sang istri. "Niki kamare, Mas. Nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun lewat jalan belakang," kata laki-laki itu, lalu meninggalkan mereka berdua di kamar. "Pak, ngapain ngajak ibu ke penginapan kecil seperti ini?" tanya si Ani. "Shh, bukan kayak gitu, Bu. Pokoknya sekarang ibu mandi yang wangi, terus siap-siap ke air terjun," jelas Pak Bima.
Ani pun kemudian mengikuti perkataan suaminya. Lantas Ani mandi seperti yang dikatakan suaminya. Sehabis mandi, Ani langsung kembali menuju kamar. Namun karena kelelahan, ia malah jatuh tertidur. Tanpa dimengerti, Ani tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu di tengah hutan itu, ada sebuah cahaya biru yang sangat terang sekali. Ani yang tidak tahu arah, segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Ani menemukan pemandangan yang sangat membuatnya terkejut. Ani melihat suaminya dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta seks di dalam kubangan air terjun tersebut. Ani menutup mulutnya dengan telapak tangan karena saking tidak kuat dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba tempat itu bergemuruh, seperti telah terjadi gempa. Orang-orang itu berlarian karena ketakutan. Dari kejauhan, Ani melihat suaminya tidak beranjak dari tempatnya. Ia malah berdiri di tengah kubangan air, seakan menunggu tanah di atasnya longsor mengenai dirinya. "Mas Bima!" teriak Ani. Ani terbangun dari tidurnya dengan keringat sekujur tubuh. Sungguh mimpi yang aneh. Saat Ani sudah sadar, sang suami tidak ada di sebelahnya. Kemana ia pergi? Ani teringat, semalam laki-laki pemilik tempat ini menyuruhnya untuk pergi ke air terjun di belakang penginapan. Ani kemudian bergegas menuju tempat itu, lewat jalan belakang. Tidak disangka, di belakang tempat ini adalah hutan yang ada di mimpinya. Benar-benar mirip dan nyata. Menurut instingnya, Ani kemudian menyusuri hutan itu, sesuai rute yang ia ingat dalam mimpi. Namun ada yang berbeda kali ini. Ada banyak orang yang berkerubung di dekat air terjun itu. Mereka seperti menggumamkan sesuatu sambil menutupi hidungnya masing-masing. Apa yang terjadi? Karena penasaran, Ani menerobos orang-orang itu. Betapa terkejutnya Ani ketika mendapati mayat seorang laki-laki mengambang di tengah kubangan air terjun. Mayat yang telanjang bulat itu menelungkup dan mengeluarkan bau amis. Dari kejauhan, mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Ani menjerit sejadi-jadinya tatkala melihat wajah mayat itu yang ternyata milik suaminya. Barulah bertahun-tahun setelah Pak Bima meninggal, semua perilaku jahatnya terbongkar oleh jalur maut yang kerap memakan korban itu, yang letaknya tidak jauh dari letak mereka tinggal dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Perlu kalian ingat, nama toko dan tempat yang ada di sini semua sudah kami samarkan. Jadi mohon maaf apabila ada kesamaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.